Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, bukan pula motivator. Jadi, Rojali orang biasa. Beberapa saat ini kita diviralkan dengan sebuah berita. Beritanya sih cukup seru tentang penganiayaan. Penganiayaan itu jelas sebuah tindakan pidana. Yang menarik adalah ada kisah pacaran yang dipacari adalah seorang gadis yang kalau dalam ranah hukum masih di bawah umur. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Sehingga kali ini Rojali sebetulnya tidak banyak berbicara masalah teknis penganiayaan dan sebagainya. Tapi lebih kepada para orang tua yang memiliki anak gadis ataupun sudah tidak gadis yang batu usianya masih di bawah umur. Maksud di bawah umur ini adalah usianya masih di bawah 18 tahun atau 17 tahun. Jadi ini menjadi bagian penting mengapa kalau misalnya para orang tua yang memiliki anak perempuan dengan usia yang masih muda di bawah 18 tahun, maka para orang tua tentu saja perlu untuk memperbaiki bagaimana sikap dan perilaku para orang tua ini. Terlebih nggak dapat disangkal dengan laju dari internet yang sedemikian mendunia dan juga tentang bagaimana media sosial sedemikian cepat mempengaruhi perilaku anak-anak zaman sekarang. Maka bagaimana sikap mereka dalam pacaran? Bagaimana sih model pacaran mereka? Jangan hanya berpuas diri. Karena apa? Sebagai orang tua perlu tahu pacaran berbeda dengan menikah. Artinya apa? Artinya sebuah kewajiban untuk melindungi anak-anak di bawah umur yang dalam lingkup hukum juga dianggap di bawah umur untuk tidak melakukan kegiatan seperti orang yang sudah menikah alias tidak melakukan hubungan badan dalam bentuk apapun dengan para pacar yang memang masih di bawah umur. Mengapa hal itu menjadi penting? Karena undang-undangnya ada. Undang-Undang 35 tahun 2014 jelas di sana dijabarkan bahwa siapapun yang membujuk, membohongi, bahkan dengan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengan anak yang dianggap di bawah umur mempunyai tanggung jawab pidana. Artinya, kalau wahai orang tua punya anak perempuan yang masih di bawah umur alias di bawah 18 tahun, sudah pacar-pacaran, wajib dan tidak boleh tidak tahu apa yang dilakukan anak perempuan dan pacarnya. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang ngomong keterlaluan bla bla bla, bodoh amat. Undang-undangnya jelas. Kalau anak-anak sekarang mau berkomentar apapun silahkan. Toh kalau melakukan persetubuhan dengan anak dalam klasifikasi di bawah umur artinya merupakan tindakan pidana. Nah, bagaimana tahunya? Cara tahunya ya gampang.
lakukan tes keperawanan terhadap anak-anak perempuanmu yang kalian anggap di bawah umur. Dengan demikian, dapat dilacak siapa yang melakukan persetubuhan atau alhamdulillah puji Tuhan kalau memang tidak dilakukan. Nah, dalam hubungannya dengan kasus viral ini, karena si pacar masih 15 tahun, dalam klasifikasi hukum dianggap di bawah umur, maka pastikan bahwa si pacar tidak melakukan persetubuhan dengan si pacar yang di bawah umur ini. Kalau ternyata melakukan, lindungi dan didik kembali anak perempuan. Tapi buat pacar laki-lakinya atau si pacarnya yang berjenis kelamin laki-laki tadi wajib mempertanggungjawabkan secara hukum. Jadi misalnya dia sudah menganiaya, maka pasal tambahannya yang melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Jangan diam aja. Kenapa sebagai orang tua yang memiliki anak gadis di bawah umur justru melepaskan tanggung jawab pendidikannya dengan tidak mau tahu? Rojali yakin banyak para orang tua bahkan maupun tenaga pendidik atau sekolah yang melakukan dan mau melakukan tes virginitas atau tes keperawanan untuk siswi-siswi yang masih belum menginjak usia dewasa alias masih di bawah umur. Kalau kewajibannya saja sudah tidak dilakukan, apabila terjadi sesuatu terhadap baik anak perempuan atau anak didik perempuan yang belum mencapai usia dewasa, maka apakah masih layak wong kalian sendiri tidak melakukan tugas dan tanggung jawab? Kalau ada menuntut bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam episode ini adalah sebuah episode untuk menegur para orang tua yang tidak peduli dan membiarkan anak perempuannya yang masih di bawah umur pacar-pacaran tapi tidak pernah tahu apa yang dilakukan sesungguhnya oleh anaknya dalam berpacaran. Mari hidup dengan lebih sehat baik psikologis maupun secara fisik. Mari kita menjadi manusia yang lebih sehat. Mari menjadi manusia yang betul tentang tatanan etika, moral, dan agama yang jelas-jelas tercatat dalam KTP. Sehingga kita tidak lagi menjadi kaum munafik yang membiarkan segala hal yang bertentangan dengan apa yang kita yakini sesuai dengan tangan moralitas dan etika. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, sementara untuk mereka yang menentang, untuk mereka yang tidak setuju, untuk anak-anak muda, apalagi yang di bawah umur yang tidak peduli, kalau sudah sampai tidak peduli, maka pertanyaannya adalah apakah kalian masih layak meneruskan kehidupan di dunia? Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.